So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan di mana satu minggu kita telah lewati dan Tuhan menyertai kita dan Tuhan izinkan hari ini kita boleh merayakannya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Oh Bapa. Bapa dalam surga, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur hari ini kami boleh ada Tuhan semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Izinkan kami membawa pujian dan sembah kami Tuhan. Oh kami mau bersuka di dalam hadirat-Mu. Kami mau bersuka dalam kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Oh haleluya, haleluya. Mari saudara kita sampaikan, kita panjatkan ucapan syukur kita. Kudus, Engkau kudus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kudus. Kudus, kudus, Tuhan Allah berkuasa. Layaklah Engkau anak domba, Engkau kudus. Mari serukan. Layaklah Engkau, Engkau, oh, Engkau kudus, Engkau kudus. Mari saudara kita bangkit berdiri. Haleluya. Kudus, kudus, Tuhan Allah berkuasa. Layaklah Engkau, amin. Engkau layak Tuhan. Oh, Engkau layak disembah. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah berkuasa. Layaklah Engkau, Kau anak domba. Tuhan Allah berkuasa. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Saat kami menaikkan pujian, saat kami menaikkan penyembahan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Oh, Engkau kudus. Kami nyatakan Tuhan, Engkau Allah dalam hidup kami. Yes. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau kudus, kudus, amin. Tuhan Allah berkuasa. Layaklah Engkau. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan Engkau kudus. Hanya Engkau Tuhan. Oh, Indarata kasih kiarata papa. Oh,
bernafas Tuhan memuji Engkau. Yes. Layaklah Engkau. Oh Yesus, Engkau kudus. Amin, 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 amin. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Segenap malaikat memuji Engkau. Setiap yang bernafas menyembah Engkau Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Engkau kudus, kudus. Tuhan Allah berkuasa. Layaklah Engkau. Amin. Layaklah doa. Amin. Oh, mari katakan Engkau kudus. Oh, kudus, kudus. Tuhan Allah berkuasa. Layaklah Engkau. Amin, amin, amin. Engkau anak domba. Engkau kudus, kudus. Tuhan Allah berkuasa. Layaklah Engkau. Angkat suaramu, angkat tanganmu, serukan kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus. Yes, haleluya, haleluya. Kami mau bersorak, kami mau bersyukur. Haleluya. Layaklah Engkau, Kau anak domba. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur. Mari saudara kita berkata-kata dengan Tuhan. Hanya Dia yang layak disembah. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya Dia yang kudus, kita ini hina. Jika karena bukan darahnya kita tidak bisa diselamatkan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, angkat suaramu, angkat tanganmu. Anda menyerah, engkau tidak mampu. Engkau tidak mampu tanpa kemurahan Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, oh mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita, kita katakan, Tuhan kita tidak mampu. Tuhan kami tidak mampu tanpa kemurahan-Mu Tuhan. Oh Engkau yang kudus, Engkau yang kudus. Oh haleluya, haleluya. Puji syukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Hinarata kasih kiarata papa 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 papa. Orata kasih kiarata papa papa papa. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan, roh-roh pemecah, roh-roh yang munafik, roh-roh yang bukan berasal daripada Engkau, kami ikat, kami tolak dalam nama Yesus. Hanya kemenangan-Mu, hanya kemenangan-Mu Tuhan yang hadir di hati kami. Oh Yesus, 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 Yesus. Puji syukur, puji syukur, puji syukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur, kami bersuka oleh karena kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami.
Biarlah urapan-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami. Dimanapun kami berada Tuhan. Oh Bapa, kami mau bersuka lebih lagi dalam Engkau Tuhan. Kami percaya urapan-Mu menyertai kami, hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bersuka lebih lagi Tuhan dalam Engkau. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini, katakan amin. Haleluya Yesus. Bersama-sama kita bertepuk tangan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Katakan damainya, damainya seperti sungai, damainya. Yes, amin. Damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di hati kami, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Katakan berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya, amin. Oh, oh, oh. Seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu. Haleluya. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Katakan kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kata seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu, amin, dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, baik. Oh, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Oh, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Karena kemurahan-Mu Tuhan kami boleh ada sampai hari ini Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari bersama-sama kita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, kami ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, katakan, aku ada Tuhan, karena kemurahan-Mu. Aku hidup. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Jemaat sendiri katakan, yes, aku hidup hari ini, semua berkat Kamu. Benar Tuhan, kasih Yesus, yes, Kau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat terima kasih Yesus, Engkau sangat
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Bapa yang baik, Engkaulah Allah yang baik dalam hidup kami. Kami diizinkan untuk memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hikmat dan kekuatan daripada Allah menyertai hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami Bapa yang mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami buka telinga kami buka hati kami Tuhan, untuk Roh Kudus tabur di firman-Mu. Bapa dalam sorga, kami izinkan Roh-Mu untuk menabur dalam hati kami. Terima kasih Bapa, segala kuasa iblis Tuhan yang berusaha untuk mencuri damai sejahtera dan firman-Mu Bapa, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Para semua saudara-saudara kami dalam Tuhan, baik yang di rumah, baik yang ada tempat ini, mari kita mau menyambut firman Tuhan, yaitu menjalin hubungan kasih. Sesuai dengan Ibrani 13 ayat 1 dikatakan begini. Coba kita lihat Ibrani 13 ayat 1. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Jadi peliharalah, Tuhan memerintahkan melalui kebenaran firman-Nya, yaitu peliharalah kasih persaudaraan. Sesuai dengan gereja kita bernama Philadelphia, yaitu peliharalah Philadelphia yang ada tempat ini. Jadi peliharalah kasih persaudaraan. Kita melihat dengan keadaan, dengan adanya pandemi ini, ya, semua ruang gerak kita dibatasi, ya, akibat pandemi, ya, sehingga kita melihat banyak orang semakin hari semakin tawar karena kekurangan kasih. Ya. Karena apa? Karena kesulitan, kesukaran terjadi hari-hari ini. Ya. Kejadian kesukaran ekonomi, ya, kita melihat sehingga rumah tangga yang penuh dengan kasih, tetapi karena di PHK, ya suaminya akibat kekurangan, akhirnya mereka ya tidak bertahan, sehingga kasih mereka lama mulai pudar. Ya, tetapi Tuhan katakan peliharalah kasih persaudaraan. Ya, jadi kalau kita ngomong saudara, ini berarti keluarga, ya kan? Jadi karena itu dengan adanya pandemi ini, maka nggak boleh kemana-mana, Tuhan ya hanya disuruh ke rumah. Berarti Tuhan itu menyuruh keluarga-keluarga. Tekanannya saudara-saudara, kita ini semua keluarga besar GPI Philadelphia. Ya, keluarga besar dalam kasih persaudaraan. Ya, kita tidak melihat siapa saudara, apakah Anda dari Ambon, apakah Anda orang Cina, apakah orang Jawa, tetapi kita semua adalah saudara karena Bapa kita adalah satu. Amin. Bapa kita adalah Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang kita sembah, dan kita semua adalah anak-anak Allah. Karena itu kita bersaudara satu dengan lain. Ya, karena itu pelihara dengan keadaan sekarang ini. Karena kekuatan hari-hari ini hanya kasih persaudaraan. Ya, karena apa? Kalau kita ngomong ya melihat, kita sekarang melihat banyak perpecahan terjadi, perpecahan keluarga, perpecahan ya di gereja. Karena apa? Dibatasi. Karena apa? Ruang sosial kita mulai dibatasi. Yang biasanya kita sering banyak bertemu, tetapi aktivitas kita dikurangi, ya kan? Karena itu, tapi Tuhan katakan peliharalah kasih persaudaraan. Ya. Jadi saya melihat begini, kita nggak bisa saling mengasihi tanpa kasih Bapa, ya kan? Tanpa kasih Tuhan, ya. Banyak kasih, ya, kasih eros misalnya. Kasih karena menginginkan suami, seorang laki-laki dengan perempuan. Ya, hanya untuk melampiaskan hubungan mereka sebagai seorang suami istri. Dan juga ada kasih yang namanya, kasih itu lama-lama akan pudar. Kalau hanya, ya, karena suatu saat namanya suami, ya, tambah lama, tambah tua, tambah pudar. Ya, istri juga yang dulunya cantik lama-lama berkurang, ya kan? Sudah karena usia. Juga kasih filio. Ya, kasih karena apa? Persahabatan, persaudaraan karena saling menguntungkan, ya kan?
Tapi itu juga akan pudar. Karena apa? Sekarang banyak orang yang hubungannya renteng-renteng, lama-lama kena jak dengan renteng yang renteng-renteng itu. Ya kan? Kena tipu katanya, pertama raket, ya kan? Lama-lama, ya karena tidak ada kasih. Terus kasih apa? Storge. Kasih storge itu kasih antara hubungan bapak dengan anak. Tapi kita melihat, kalau saya melihat di TV One itu, banyak bapak dibunuh dengan anaknya. Anak dibunuh dengan bapaknya. Jadi itu semua karena keadaan. Tapi hari-hari ini hanya dibutuhkan satu, kalau ingin menjalin hubungan kasih, yaitu kasih itu bukan dari saudara. Kasih itu harus ada dari Tuhan. Kasih yang dari surga, kasih dari Bapa, kasih yang artinya bukan dengan syarat. Ya, kamu harus begini, dengan begini. Tidak, artinya kasih tanpa syarat. Apapun keadaanmu, aku tetap mengasihi. Itu hanya Yesus, hanya ada dalam Tuhan. Meskipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Itu Tuhan yang punya kasih itu. Dan kasih itu yang harus dirindukan oleh saudara dan saya. Tanpa kasih Bapa tidak mungkin akan menjalin hubungan kasih. Ya kan? Kenapa? Kasih tanpa syarat. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 7. Coba kita lihat. 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7 dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Kalau orang itu ngomong mengenal Tuhan, kalau orang itu melayani Tuhan, ya orang itu lahir dari Allah, pasti dia akan mengasihi saudaranya. Tapi kalau ia mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya, maka saya yakin tidak mungkin orang itu mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kasih itu dari Allah. Kasih itu bukan dari saudara. Karena itu kita perlu lawatan kasih terus. Hubungan dengan Bapa. Amin. Seperti Yesus. Yesus itu sebelum melayani jiwa-jiwa, dia perlu bangun pagi-pagi. Bersekutu dengan Bapanya. Amin. Artinya hubungan intim dengan Bapanya. Karena itu Anda harus perlu secara intim. Bukan persekutuan bersama-sama. Tapi persekutuan intim antara anak dengan Bapa. Itu pribadi seperti Yesus dengan Bapa di surga. Dia bangun-bangun pagi-pagi hanya untuk mencari Bapanya. Dia melampiaskan, mengutarakan isi hatinya. Dia perlu kasih yang dari surga. Amin. Jadi kasih yang dari Tuhan itu. Kita perlu mencari Bapa. Karena firman Tuhan katakan, kasihlah Pak Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya kan? Itu yang pertama. Gak mungkin kita bisa, gak mampu terus terang saya. Kita ini manusia siapa kita ini? Kita ini manusia yang penuh kelemahan, penuh kekurangan, keterbatasan. Tapi Yesus adalah Allah Tuhan kita, Bapa kita. Dia yang sempurna tanpa terbatas. Karena itu buka hatimu untuk Yesus. Utamakan mencari dia yang pertama. Bangun cari yang dia utama dulu. Amin. Saya yakin pada waktu engkau mengasihi Tuhan, saya pasti engkau mengasihi jiwa-jiwa. Tapi kasih ini terhambat karena ada dosa. Kalau kita menyimpan sakit hati, kita menyimpan kecewa, kita menyimpan dosa di dalam hati saudara. Anda tidak mengakui dosa itu di hadapan, itu yang menyumbat kasih itu mengalir, memenuhi hidup saudara. Anda tidak akan berubah. Jadi jangan simpan. Justru dengan hubungan intim, kita ini ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku terus terang aja, kecewa Tuhan. Aku sakit hati. Enggak apa-apa dengan Bapa. Hanya dengan Bapa yang bisa menyembuhkan batin kita. Kita tidak bisa menyembuhkan hati kita. Ini dia bisa ditipu saudara. Betul apa enggak? Anda boleh menipu di hadapan orang lain.
Tetapi di hadapan Tuhan kita nggak bisa nipu hati kita. Gitu. Jadi apa? Terbuka aja. Tuhan, saya habis ini Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Karena itu yang menghambat aliran kasih saudara. Kasih itu perlu. Kalau Anda ingin mengasihi saudara-saudaramu, engkau harus menerima aliran kasih Bapa, lawatan Bapa. Setiap hari kau butuhkan kasih Bapa itu. Amin. Haleluya. Dan apa? Aliran kasih itu terhambat. Juga yang kedua, 1 Yohanes 2 dikatakan begini. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes, aliran ini tidak akan hadir memenuhi saudara. Ya kan? Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kau boleh memiliki segala apa yang ada di dunia ini. Tapi kau jangan sampai Yesus itu yang nomor 2, nomor 3. Tapi jadikan Yesus itu adalah yang pertama dalam hidup saudara. Amin. Karena itu Tuhan katakan begini. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Artinya hanya 2 yang harus kita kasih. Yang pertama di atas, yang kedua ya kan, sesama kita. Seperti mengasihi diri sendiri. Ya. Jadi kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya kan? Kalau engkau bermusuhan dengan orang lain, berarti engkau memusuhi dirimu sendiri. Ya. Ingat, hanya kasih. Kau boleh memiliki segala apa yang ada di dunia. Kau boleh punya uang sebanyak-banyaknya. Tapi kasih Bapa, hubunganmu dengan Tuhan itu jangan dilupakan. Ya. Meskipun kau mampu segala-galanya, engkau bisa. Tapi jangan lupakan hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Bangun, cari Tuhan dulu yang utama. Amin. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu yang tubuh apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Kalau yang tumbuh itu daging, ya kan? Artinya ya hanya apa ya? Dengan seseorang hanya menjelekan, menyakiti, itu berarti daging dia. Tidak ada kasih dia. Ya kan? Terus keinginan mata ada sedikit kepingin ini, ya kan? Keangkuhan punya sedikit sudah sombong masalah, ya kan? Itu bukan dari Tuhan, itu berarti dari dunia, ya kan? Karena itu Tuhan katakan, kau boleh memiliki apa yang di dunia ini, tetapi hanya 2 yang harus kamu kasih. Tuhan yang pertama, 2 manusia, sesamamu seperti mengasihi dirimu. Amin. Jadi ini yang harus kita dapatkan. Ini yang harus kita rindukan setiap hari. Ya, aliran kasih. Amin. Aliran surgawi yang memenuhi saudara, batin saudara. Amin. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu hubungan yang menyelamatkan. Jadi pertama rindukan kasih Bapa. Yang kedua hubungan yang menyelamatkan. Ya kan? Coba kita lihat Yohanes 3. Ayat 16. Yohanes 3. Ayat 16 sampai dengan 17. Coba kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia.
kita melihat Yesus adalah Tuhan Allah, tetapi dia datang berupa menjadi manusia. Dia merendahkan diri seperti manusia. Dan firman Tuhan katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Artinya dia korbankan nyawanya, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Untuk tujuan apa? Untuk menyelamatkan. Amin. Bukan untuk menghakimi manusia, bukan untuk mengecas manusia, ya kan? Tetapi untuk mengasihi, karena manusia tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Jadi hubungan itu harus menjalin hubungan untuk menyelamatkan. Kalau hanya saling menguntungkan, suatu saat tidak akan lama pudar. Tetapi hubunganmu ingin menyelamatkan, engkau sabar, engkau melayani orang lain, supaya orang lain selamat, itu tujuan. Amin. Kau melayani orang lain, ya kan? Meskipun itu kaya atau miskin, bentuknya mungkin apapun juga, wajahnya seperti apapun juga, itu tetap manusia, itu tetap berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Meskipun bentuknya kerinting, hitam, itu tetap manusia. Berharga di hadapan Tuhan. Hubunganmu karena apa? Menyelamatkan. Hubunganmu dengan istrimu menyelamatkan istrimu. Karena itu Tuhan katakan, kasihilah istrimu seperti mengasihi dirimu. Dan firman Tuhan katakan kepada hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Tuhan. Kalau istri mengasihi suami, melayani suami, saya yakin tidak akan terjadi sesuatu dalam rumah tanggamu. Amin. Karena engkau saling mengasihi. Amin. Karena itu apa? Hubunganmu ingin menyelamatkan suamimu. Hubunganmu ingin menyelamatkan istrimu. Hubunganmu karena ingin menyelamatkan anakmu. Amin. Karena di luar Yesus itulah kematian. Jadi bukan menghakimi. Jadi kita lihat itu perlu apa? Pelayanan. Tuhan katakan, maka dia katakan visinya, tujuannya yaitu 1 Yohanes ini, Yohanes 3 ayat 16. Itu visinya. Tapi misinya, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya. Yesus berbuat baik. Dia melakukan orang sakit disembuhkan. Orang timpang berjalan. Orang buta melihat. Orang tuli mendengar. Dia lakukan. Orang berdosa dia ampuni. Tetapi dia akhirnya menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Karena dia mengasihi manusia. Amin. Karena ingin manusia diselamatkan. Amin. Jadi hubunganmu itu, ya, jangan ya, dia Tuhan segala Tuhan. Dia punya segala-galanya. Tapi dia datang menjadi hamba. Melayani. Karena dia mengasihi ada tujuan. Supaya orang lain diselamatkan. Amin. Bukan sekedar baik. Tapi baik tanpa menyelamatkan. Pudar akhirnya. Ya. Tapi kalau tujuanmu menyelamatkan. Ya kan? Seperti yang katakan begini, 1 Korintus 13. Coba kita lihat 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Dikatakan begini, ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Sekalipun Anda menyembuhkan orang sakit itu sembuh, tetapi kalau engkau tidak menyelamatkan orang itu,
Tidak ada gunanya. Hanya memamerkan aja karunia Tuhan. Supaya kamu menonjol, bukan Bapa yang dipermuliakan, tetapi dirimu yang dipermuliakan. Itu bukan dari Bapa, itu bukan dari dunia. Jadi ingat, kita mendoakan orang lain dalam nama Tuhan Yesus yang menyembuhkan bukan saya, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Kita cuma alat, amin. Jadi, ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi saya melihat hubungan persaudaraan yang bagaimana? Hubungan persaudaraan yang saling menguntungkan, yaitu saling menyelamatkan. Amin. Saling mendoakan, saling menasehati, saling menguatkan. Amin. Ini dibutuhkan hari-hari ini. Saya sudah melayani dengan teman 3 orang lewat WA. Gak perlu datang. Sekarang ada internet. Saya baru tahu mengerti saat ini. Ternyata kita bisa ngobrol orang 2, orang 3 lewat WA. Tak speaker. Kita doakan bersama-sama teman. Orang itu butuh, dia nangis dengan kita. Ya kan? Dia perlu pelayanan, kita layani. Inilah saatnya. Waktu pandemi ini banyak orang susah. Gak perlu datang ke sana. Tapi lewat speaker kau layani, datang kau hampiri. Amin. Jadi begini, kita perhatikan Yesus. Kita belajar dari Yesus. Semuanya gak sempurna, saya juga belajar dari Yesus. Artinya begini, dia itu dari surga. Turun ke bumi, menjadi manusia. Ini belajar. Menyerupai manusia. Dia layani. Dia rangkul manusia. Dia rangkul manusia. Dia layani manusia. Tapi kalau dari dunia, dari iblis, itu mencerai-beraikan. Jadi lawannya itu, Yesus itu mengumpulkan untuk manusia dibawa kepada kepada Bapa, kerajaan surga. Tapi dunia, iblis ini bekerja, lawannya apa? Mencerai-beraikan. Mencerai-beraikan. Karena itu kalau engkau tercerai-berai berarti iblis yang bekerja. Karena itu Tuhan katakan begini, supaya keluarga-keluarga itu jangan bercerai. Berarti alamat runtuh, ya kan? Kan itu suami dengan istri harus bersatu, anak-anak harus bersatu, ya jemaat ini harus bersatu. Hanya dengan kasih Kristus, tanpa kasih Kristus tidak bisa. Hanya omongannya di luar, tapi di dalamnya enggak mungkin. Tapi harus keluar dari dalam. Amin. Kasih itu yang penting dari dalam. Ya kan? Jadi dia lakukan, dia layani, dia kerjakan. Jadi dia selamatkan. Tetapi dari iblis itu mencerai-beraikan. Karena itu jangan sampai ada yang mencerai-beraikan di tempat ini. Amin. Karena apa? Yesus itu pada waktu saya perumpamaan itu, ada berapa jiwa? 100 ya, domba. Dia kehilangan satu aja. Dia cari jiwa itu. Dia ada hirokon yang ada yang ngumpul di kandang itu. Yang hilang itu dicari sama dia. Karena jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Gak dibiarkan. Apakah orang marah itu gak mengasihi? Kalau dia perlu dimarahi, dimarahi. Kalau dia perlu ditegur, ditegur. Seperti Yesus pada waktu dia marah, bait Allah dibuat apa? Berdagang di sana. Dia jungkir balikan tempat itu. Tempat berdagang itu. Tempat hitung-hitungan itu. Bukan tempat untuk berdoa. Ada waktunya kita mengingatkan. Ada waktunya kita menyadarkan. Tapi kalau ada waktunya kita menegur agak keras. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya orang itu. Amin. Jadi ingat. Ya kan, kita ini semua saudara. Ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek.
ada adik, ada saudara. Makanya Yesus katakan gini. Pada waktu muridnya ngomong sama Yesus, Yesus, itu mamamu sama saudaramu datang. Tapi dia katakan gini, saudaraku, yaitu saudaraku perempuan, saudaraku laki-laki. Kalau dia mengasihi Bapa dan melakukan kehendak Bapa, itulah saudaraku. Yesus katakan begitu, saudara. Kalau kita sama-sama mengasihi Yesus dan melakukan kehendak Yesus, itulah yang Yesus katakan, engkau adalah saudaraku. Amin. Tapi kalau satunya mengasihi Yesus, satunya mengasihi dunia, itu yang menyalibkan dunia itu, saudara. Karena itu bawa istrimu, bawa anakmu, supaya jangan menjadi neraka dalam keluargamu. Tangisi anakmu, tangisi suamimu, tangisi istrimu, tangisi jemaat yang hilang, yang tidak datang ke tempat ini. Jangan dipaksa. Hanya lihat WA, kita datang, kita layani dia. Amin. Ada perlu apa? Jadi hubungan yang menyelamatkan. Bukan hubungan yang menguntungkan. Hubungan yang menyelamatkan perlu pengorbanan, saudara. Pengorbanan waktu, pengorbanan uang, pengorbanan perasaan. Bukan supaya dilihat orang, tetapi karena mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi orang lain. Amin. Bukan dilihat-lihat orang, tapi karena kita mengasihi Tuhan supaya orang itu selamat. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu kasih yang menyelamatkan. Saya yakin pada waktu orang itu mengasihi Tuhan sama-sama semua. Linknya sama. Maka aliran kasih Bapa itu akan memenuhi setiap orang. Maka kita akan matuk gitu. Istilahnya ngomong itu matuk gitu loh. Ya kan? Ketemu gitu loh. Rumahnya pas gitu loh. Tapi kalau satunya dunia, satunya Tuhan, ya kan? Bukannya berarti kita nggak boleh ngomong tentang dunia, nggak apa-apa, kita masih di dunia. Ya kan? Tapi kalau keluarnya tidak pernah menguatkan, menasihatkan, mendukung, merespon, mendukung, ayo terus maju terus dalam Tuhan, hanya mengecas saja, menghakimi saja, mencerai-beraikan, itu bukan dari Tuhan, dari dunia. Ayo bangun persekutuan ini, gereja kita sesuai dengan namanya, Philadelphia. Jangan sampai hanya namanya, tapi di dalamnya tidak ada persaudaraan. Saling memperhatikan. Yesus itu Tuhan, tapi dia mau menjadi hamba untuk melayani. Tuhan dari segala Tuhan, punya segalanya. Bukan untuk ditinggikan, tapi untuk melayani. Kita belajar dari Yesus. Amin. Kita mau belajar satu dengan lain, saling mendoakan, saling menguatkan, amin. Karena ini hari-hari dibutuhkan hari-hari, amin. Anda yang harus dipakai Tuhan di tempat ini. Ya kan? Jadi ini, jadi Matius, jadi kalau tanpa kasih, semuanya sia-sia. Jadi saya memberi sesuatu itu tujuannya bukan untuk saya kelebihan apa-apa, enggak. Karena supaya orang itu selamat. Gitu. Karena itu saya tertekan perasaan saya ini enggak apa-apa wis. Jalani aja. Gitu. Tetapi tujuannya untuk menyelamatkan. Tapi yang namanya kita ini masih manusia. Gitu. Karena itu kita terus butuh aliran Tuhan. Gitu. Jadi hubungan yang menyelamatkan. Amin. Saya yakin kalau menjalin hubungan kasih ini akan terjadi di tempat ini. Saling memperhatikan. Dan ketiga, yaitu hubungan yang saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Katakan begini, Yohanes 13 ayat 34.
Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi, kita ini harus kata hubungan ini, kalau ada terjalin hubungan kasih ini, ya, Philadelphia ada tempat ini, harus ada kata saling. Jangan hanya menerima. Sidik-sidik, om saya doakan, om saya begini doakan, tapi nggak pernah doakan hambanya Om Rudi. Doakan hambanya, hambanya tetap hamba, tetap manusia, ada kekurangan dan kelemahannya. Jangan hanya doakan dan doakan aja, tapi tidak pernah doakan hambanya. Biarlah kita saling, amin. Seperti Rasul Paulus katakan, doakan aku. Karena aku ini manusia biasa, penuh kelemahan, penuh kekurangan. Hanya Dia yang sempurna. Biar yang sempurna itu hadir memenuhi doa saudara. Amin. Jangan hanya menjelek-jelekan aja. Doakan. Amin. Jadi harus kata saling. Ya kan? Jangan hanya bisanya menerima, tidak pernah mengeluarkan, pahit. Ya kan? Apa? Seperti apa kalau pahit itu? Seperti camba, ya kan? Camba itu apa? Camba yang bisanya nerima aja. Gak pernah mengeluarkan. Masuk terus. Cuan. Akhirnya berat. Cuan. Tenggelam akhirnya, ya kan? Gitu. Keluarkan supaya ringan. Amin. Ya kan? Pada waktu Anda mengasihi karena Kristus, Anda datang, mengasihi, doakan. Itu keluarnya itu bunga, plong gitu loh. Kayak bunga-bunga gitu loh. Itu cuan sakpiro enggak ada. Rasakan seperti itu. Kalau Anda bisa plong pada waktu Anda memberi, ada sesuatu yang plong gitu kan. Pernah Anda merasakan ya? Keluar bunga-bunga gitu loh. Kok seneng loh. Ya, itu. Cuano 1 juta, cuano pirangan, enggak bisa rasa seperti itu. Itulah kasih yang saling mengasihi. Amin. Jangan hanya menerima. Amin. Haleluya. Jadi mari kita menjalin hubungan kasih. Ibrani 13, kasih persaudaraan. Apa yang kemarin, kita perbarui yang sekarang. Amin. Ya kan? Bisa enggak perlu datang lewat WA bisa, bel, doakan. Kalau dia perlu doakan. Amin. Ya kan? Karena sekarang ini dibatasi, tetapi hubungan tidak dibatasi karena keadaan. Ya kan? Bisa lewat internet, lewat itu, bisa ya. Semuanya sekarang canggih, semuanya bisa digunakan. Amin. Kasih tetap mengalir. Kasih itu kalau tidak mengalir, beku saudara, kaku. Kasih itu aliran dari atas mengalir memenuhi saudara, mengalir kepada orang lain seperti mengasihi dirimu. Gitu loh. Kalau kamu mau ngomong orang lain, kamu baru sayang aku sayang kamu. Itu namanya kasih filio, kasih eros, kasih storge. Tapi kasih Bapa tidak, kasih agape tidak. Tetap yang terpenting aku menghadir kepada orang lain. Untuk mendoakan, menguatkan, ya kan, menasihati, itu yang harus kita berikan hari-hari ini. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Oh, ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Urala masyangkara lama lama. Urala masikiara lama sangkara lama sangkara lama. Kasih-Mu mengalir di Urala hati masyangkara kami. lama 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 lama. Kasih-Mu Urala memenuhi mala hati mala kami. mala 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 mala. Urala masyangkara lama sekira lama sara lama lama. Urala mala 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 mala. Kasih-Mu, kasih-Mu. Urala mase. Oh, Yesus. Urala masangkara lama lama Memenuhi lama hati lama. kami. Oh, Yes, urala mala mala. Yesus. Urala masangkara Kami lama lama lama. terima, kami terima. Urala mala 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 mala. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kasih. Yesus. Syukur. Glory. Urala masangkara lama. Urala Kiara masangkara tapa, lama papa, lama papa, lama. papa, papa, papa. Oh, Papa, 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 papa. haleluya. Roh Kudus, kami perlu Engkau, Roh Kudus. Kami perlu aliran surgawi. Kami perlu aliran Bapa. Pulihkan. Haleluya. Pulihkan setiap Kami hati terima kami. kemuliaan. Oh, rata kasih kiara tapa, papa, 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 papa. Oh, Rata kasih kiara tapa, papa, 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 papa. Oh, rata kasih kiara tapa, papa, papa, papa. Oh, rata kasih kiara tapa, papa, papa, papa. Rata kasih kiara tapa, papa, papa, papa. Oh, Yesus, 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 Yesus. glory, haleluya. Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Kau tidak bisa sanggup membelikan hatimu. Hanya perlu aliran kasih Bapa yang memenuhi hidup. Kasih yang tanpa berbatas. Kasih tanpa memandang. Apapun keadaanmu saat ini. Baik yang ada di rumah-rumah. Tapi kasih Bapa yang tidak terbatas itu. Anda terbatas. Tapi butuhkan kasih yang tidak terbatas saat ini memenuhi saudara. Rumah tanggamu, suamimu, istrimu. Engkau perlu kasih dari surga. Di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Glory Jesus.
Uralama sangkara lama-lama. Bapa yang di surga, kami perlu kasih-Mu. Kami tidak sempurna. Kami mengakui segala kelemahan kami. Tetapi dalam kelemahan kasih-Mu yang sempurna itu akan bekerja. Di dalam setiap orang yang mau merindukan Engkau. Di dalam nama Yesus, penuhi setiap hati kami. Yang kecewa sembuhkan. Yang sakit hati sembuhkan. Di dalam nama Yesus, hanya Tuhan yang memenuhi-Mu. Dalam nama Yesus, kami percaya Kau berkati rohani jasmani. Kau berkati roh jiwa dan tubuhnya. Rumah tangga kami serahkan semua. Baik umat-Mu di GPI Philadelphia. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar kasih persaudaraan ini terus mengalir. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.